dulu. Kita hari ini akan membahas sintaksis. Ini adalah salah satu kajian TPS yang cukup sekali membuat orang males ngerjainnya. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan yang harus diikuti. Oke, sebelumnya pernah dengar sintaksis, Nak? Belum, Pak. Belum ya? Sinteks pernah dengar? Grammar pernah dengar, Nak? Grammar? Pernah, Oh, Sir. Nah, inilah grammar. Dalam bahasa Indonesia namanya sintaksis. Mengurusi segala bentuk atau struktur kalimat itu masuk ke sintaksis. Oke, langsung aja. Kita akan masuk, sebenarnya sintaksis ini melingkupi apa aja. Yang pertama yang dilingkupinya adalah kata, frasa, klausa, dan jabatan kalimat. Maka untuk hari ini kita akan berfokus membahas keempat poin ini. Nanti di akhir akan ada kuis, namun ini barangkali menurut saya perlu saya berikan pemahaman awal agar kita tidak bingung nanti mengerjakan kuisnya. Nah, yang pertama kata. Kata itu kan sederhananya dapat kita artikan sebagai gabungan beberapa huruf yang membentuk sebuah makna, kan seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui di sini, si kata ini juga punya jenis. Nah, jenisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ada 10. Ada 10 jenis kata. Dan bagaimana cara mengingatnya? Kalau saya mengingatnya dengan cara meringkasnya menjadi KBK2 S4GD. Jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis yang terdapat pada kata khususnya dalam bahasa Indonesia. KBK2 S4GD. Nah, ada apa aja dari KBK2 S4GD ini? Perlu diingat ya, Nak, K di sini, K di awal ini kepanjangannya kata. Jadi yang jenisnya adalah BK2 S4GD. Langsung aja kita bahas dari mulai jenis-jenis kata KBK2 S4GD, kita mulai dari yang B-nya. Yang B di sini dapat kita artikan sebagai kata benda. Nah, apa itu kata benda? Kata benda dapat kita artikan sebagai kata yang merujuk pada kebendaan dan dapat ditidakkan dengan kata bukan. Semisalnya kita dihadapkan atas sebuah soal dan soalnya berkaitan dengan jenis kata, kita bingung nih, ini kata benda atau kata lain, kita bisa coba uji dengan menambahkan kata bukan. Contoh, bukan kursi, berterima, Nak, ya? Berterima nggak? Bukan kursi, berterima nggak frasanya, Nak? Berterima, Sir. Tapi kalau kita ubah tidak berterima nggak? Tidak kursi. Enggak, Sir. Nah, itu yang disebut dengan ciri khusus dari si kata benda. Semisal kita bingung, coba negasikan aja dengan kata bukan. Biasanya jika dia merujuk kata bukan dan berterima, maka dia masuk ke lingkungan kata benda. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata bilangan atau istilah kerennya numeralia. Apa itu? Kata bilangan dapat kita artikan sebagai kata yang merujuk pada angka bilangan satuan yang ditulis dalam huruf. Gabungan huruf membentuk kata. Contohnya 1 sampai capek, pokoknya dan seterusnya lah. Nah, selanjutnya ada kata kerja atau verba. Apa itu kata kerja? Kata kerja dapat kita artikan sebagai kata yang merujuk pada kegiatan atau proses dan dapat dinegasikan dengan kata tidak. Berbeda dengan nomina, verba dapat dinegasikan dengan kata tidak. Contoh, tidak tidur. Bisa tidak kita ubah menjadi bukan tidur? Bisa aja, tapi membutuhkan frasa lain untuk membuat itu menjadi baku. Misalnya bukan tidur, melainkan bangun. Misalnya seperti itu. Tapi di sini kita fokus kepada frasa, tidak tidur. Oke? Tidak tidur tetapi makan semisal. Itu lebih berterima daripada bukan tidur melainkan makan. Walaupun pasangannya udah tepat, bukan melainkan. Namun verba umumnya dapat dinegasikan dengan kata tidak. Nah, selanjutnya ada kata keterangan atau adverbial. Kata ini fungsinya untuk menerangkan kata lainnya. Contoh, sangat. Sangat cantik semisal, si sangat ini menjelaskan bahwa ada seseorang yang lebih cantik daripada orang cantik pada umumnya. Penambahan kata sangat. Oke.
Selanjutnya ada kata sifat. Kata ini merujuk pada sifat dan dapat dilekati dengan kata sangat. Umumnya, kata sifat atau adjektiva ini dapat dilekati dengan kata sangat. Tadi udah saya sebutkan juga, contohnya sangat cantik. Apalagi, nak? Putih masuk ke kata sifat nggak? Putih. Warna sangat merah misalnya. Berterimakah? Terima, Pak. Iya, maka merah bisa masuk ke kata sifat. Dalam konteks itu, si merah masuk ke kata sifat. Walaupun merah bisa nomina. Berarti tergantung si ininya, si kondisi atau konteks kalimatnya. Sangat tinggi bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Maka tinggi masuk ke kata Sifat. Sifat. tinggi, sangat pendek, sangat cerdas, sangat pintar, sangat bijak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata sandang. Kata sandang ini mudah sebenarnya. Kata sandang ini dapat kita artikan sebagai penyebutan berbeda atau sandang dari kata aslinya. Contoh ada sang raja, sang, si, kaum, beliau, dan seterusnya itu masuk ke kata sandang. Nah, selanjutnya ada kata sambung atau konjungsi. Nah, di antara jenis kata, umumnya yang keluar itu jika membahas tentang keefektifan sebuah kalimat, itu biasanya si konjungsi ini. Karena konjungsi ini umumnya terbagi atas dua. Ada namanya konjungsi intrakalimat. Barangkali melulu ini kita bahas. Ada intrakalimat. Apa itu intrakalimat? Intrakalimat adalah konjungsi yang letaknya di tengah-tengah kalimat. Dia bukan mewakili, tapi berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya ada tetapi, ada dan, ada atau, sedangkan, melainkan, dan seterusnya. Berbeda dengan konjungsi antar kalimat atau antar paragraf. Dia mewakili kalimat ataupun mewakili paragraf. Oke, nanti ini kita akan coba bahas lebih khusus lagi di pembahasan soal. Selanjutnya ada kata seru. Apa itu kata seru? Kata seru dapat kita artikan sebagai bentuk ekspresi diri yang kita tuangkan dalam kata. Contoh, ketika Hairil senang, kata apa yang Hairil? Semisal Hairil menerima mobil, maka Hairil akan menyebutkan kata apa terlebih dahulu? Terima kasih. Hah? Semisal Terima Hairil kasih, nih, Pak. hah? Terima kasih. Masa kayak biasa aja dikasih mobil loh. Masa makasih gitu kayak dikasih uang 5.000 kamu Hairil. Kata wah. Hah? Seperti wah gitu, Sir. Seperti wah, barangkali alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah itu masuk ke kata seru atau interjeksi. Jadi ketika ada sebuah kata mewakili perasaan kita itu masuk ke kata seru. Oh, semisal itu bentuk bahwa kita mengerti apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Kata ini berfungsi menggantikan kata dari kata si yang lainnya. Ini biasanya pronomina ini berkaitan dengan persona atau orang. Nah, contohnya ada saya, aku, kata ganti orang pertama gitu kan. Dan seterusnya. Selanjutnya ada kata depan. Ini sorry, seharusnya kata depan ya. Preposisi ini saya salah ketik nih. Kata depan atau preposisi. Apa itu preposisi atau kata depan? Namanya saja sudah kata depan, maka dia harus mendahului kata yang ingin dijelaskan. Jadi dia dapat berdiri sendiri. Contoh, Khairil tinggal di Medan. Saya ingin tanya, di Medan itu ditulis disambung atau dipisah, Khairil? Dipisah, Sir. Pinter. Saya ubah pertanyaannya. Di mana Khairil tinggal? Nah, di mana itu dipisah atau digabung, nak? Digabung, Pak. Dipisah, Sir. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan kan sama-sama merujuk tempat tuh. Bedanya yang satu interrogatif, yang satu deklaratif. Yang satu bertanya, yang satu informasi gitu kan. Di mana, ingat ya nak, di mana penulisannya mau dia interrogatif maupun deklaratif, penulisannya wajib dipisah. Di spasi mana. Apapun kondisinya. Oke? Khairil benar. Dan teman-teman yang lain juga benar. Oke, jadi misalnya kalian ngechat seseorang, kalian ingin baku penulisannya, maka di spasi mana? Di mana misalnya gitu, pakai spasi. Nah, ini kerap kali nak jadi salah arti nih si preposisi ini, karena ada juga imbuhan di atau ke. Semisal saya ubah pertanyaannya, keluar.
Kalau di luar dipisah ya. Kalau keluar dipisah atau digabung, Nak? Gabung, Sir. Nah, ada yang digabung. Tergantung kalimatnya, Sir. Pintar, tergantung kalimatnya. Coba yang digabung gimana, Nak? Silakan keluar gitu, Sir. Itu digabung, pintar. Kalau dipisah? Dia pergi keluar. Dia pergi keluar, ada lokasinya tuh. Dia Biar bisa pergi keluar rumah. Iya, Bisa. dia pergi ke luar negeri misalnya, atau dia pergi ke luar kota, maka ke spasi luar. Oke, bisa nggak ya? Kalau dimakan dipisah atau digabung? Ini perlu nih. Digabung, Sir. Kalau dijambak dipisah atau digabung? Digabung, Sir. Dipisah lah, masa orang berantem kamu gabung. Dalam kalimat dipisah ya. Dalam kalimat digabung, kalau ada orang jambak-jambakan dipisah. Nah, ya. Oke, jadi ingat aja, ini dua kondisi kapan di atau ke atau dari atau mana dipisah. Yang pertama, jika merujuk tempat, pisah. Oke, jika merujuk tempat atau lokasi dipisah. Jika tidak bisa diubah menjadi aktif, contoh dimakan bisa diubah menjadi memakan, maka dia dipisah. Jika tidak bisa ya, dipisah. Contoh diantaranya, dipisah atau digabung, Nak? Dipisah, Sir. Dipisah. Kita masih bingung nih, diantaranya ini lokasi atau tidak ya, misalnya gitu kan. Contoh diantaranya seperti itu. Semisal kita di Landa kebingungan atas poin yang pertama, kita masuk poin kedua. Ada tidak dalam bahasa Indonesia kalimat aktif atau kata aktif mengantaranya? Ada nggak? Belum ada, Sir. Nggak ada, Sir. Maka seharusnya penulisannya Gabung. dipisah dong, Nak. Digabung, dipisah. Di antaranya dipisah, kan nggak bisa mengantaranya tuh. Kalau dia bisa, maka digabung. Kalau nggak bisa, maka dipisah. Nah, apa itu frasa? Oke, kita selesai di kata. Frasa itu dapat kita artikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu jabatan kalimat. Ini kebetulan saya ada buat sebuah kalimat. Yuk kita bikin subjek predikatnya. Menurut kalian subjeknya mana, Nak? Ayah saya sebagai subjek. Iya. Ayah saya sebagai subjek. Oke, predikatnya ada nggak? Membeli. Membeli, Sir. Pinter. Mobil baru itu apa, Nak? Objek. Oke. Sekarang kita lihat. Pinter. Nah, sekarang pertanyaannya saya ubah. Di antara ketiga jabatan fungsi ini, subjek, predikat, ataupun objek, mana di dalam jabatan fungsi ini yang dia di dalamnya ada dua kata atau lebih? Di subjek, di predikat, atau di objek? Objek. Sir. Di objek ada dua kata, Nak ya? Ya, Sir. Ini disebut dengan frasa. Gabungan dua kata, tetapi letaknya di dalam jabatan fungsi itu hanya satu. Apakah hanya di objek saja? Objek. Di Di subjek subjek juga, Sir. juga. Pertanyaannya saya ubah. Ada berapa frasa dalam kalimat ayah saya membeli mobil baru? Dua, Sir. Dua. Dua, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke materi sebelumnya, si kata itu. Sekarang yang kita bahas adalah inti dari frasa. Oke. Pertanyaannya saya ubah nih. Ayah saya mana intinya, Nak? Ayah atau saya? Ayah. Ayah itu kata apa? Jenis kata apa? Kata benda. Pinter. Maka ini merupakan frasa Nominat. nomina kan tadi kata benda ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke mobil baru. Mana intinya, Nak? Mobil atau baru? Mobil. Mobil. Mobil jenis katanya? Benda. Maka itu masuk ke frasa? Nominat. Oke. Pinter. Enak kali suara kamu. Rahmat kah itu? Kita lanjut ke bagian frasa. Apa beda frasa dengan kata majemukan seperti itu? Kadang karena kata majemuk ini kan gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna yang berbeda. Itu sebenarnya beda kata majemuk. Sehingga di sini bedanya adalah si frasa dapat disisipi kata yang atau dan. Oke? Kalau kata majemuk tidak. Semisal mobil yang baru kan bisa kena. Kalau kata majemuk tidak. Nah, frasa ini makna sebenarnya atau denotasi, sedangkan kata majemuk konotasi bukan makna sebenarnya. Misalnya sapu tangan.
Ya kan? Itu bukan tangan kita yang disapu, bukan, tapi ada sebuah benda yang bernama sapu tangan. Dia jadi konotasi makanya. Itu beda dari frasa dan kata majemuk. Nah, jenis frasa terbagi atas dua. Kita bahas dulu yang pertama, ada frasa endosentris. Apa itu frasa endosentris? Frasa endosentris dapat kita artikan sebagai frasa yang memiliki inti. Nah, tadi yang kita bikin contoh tadi, yang kita bahas contohnya tadi, ada frasa nomina, itu berarti frasa endosentris. Frasa endosentris ini terbagi atas tiga. Yang pertama ada koordinatif, yang intinya setara. Contoh, ayah pergi ke pasar. Ada berapa frasa di sini, Nak? 1, Sir. Yakin 1? 2, Sir. 2. Satu lagi di mana, Nak? Ke pasar. Pinter. Ke pasar kan itu keterangan tempat, karena satu jabatan fungsi kan ada dua kata. Tapi kita fokus ke ayah ibu dulu. Sekarang yang saya tanya adalah mana intinya, ayah atau ibu? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Maka ini masuk ke frasa koordinatif. Intinya setara. Saya ubah pertanyaannya. Ini jenis frasa apa? Frasa nomina kah? Frasa verba kah? Frasa adjektif kah? Nomina. Pinter, karena ayah dan ibu koordinatif, ayah ibu juga masuk ke jenis kata nomina. Maka dia disebut dengan frasa nomina koordinatif. Nah, selanjutnya ada atributif. Atributif ini, Nak, intinya satu. Misalnya dua kata intinya sebagian. Contoh, ayah membaca novel klasik. Intinya mana, Nak? Novel, Pak. Novel kan, maka si novel klasik ini masuk ke frasa atributif, inti sebagian. Oke, ayah membaca novel klasik ada berapa frasa, Nak? 1. 1, Pak. 1. Nah, yang satu ini jenisnya apa? Verba Nomina. kah? Nomina. Pintar. Kebendaan si novel klasik. Nah, yang terakhir ada yang namanya frasa apositif. Fungsinya menerangkan atau menerangkan informasi tambahan. Contoh, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan, nah di sini mana frasa apositifnya? Frasa apositifnya adalah Presiden Indonesia. Karena udah jelas bahwa Joko Widodo ini Presiden Indonesia jika kita lihat konteks waktunya, kan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah subjeknya mana, Nak? Joko Widodo, Pak. Jadi Presiden Indonesia apa? Keterangan. Bukan. Jadi Presiden Indonesia sampai Joko Widodo merupakan subjek. Loh, kok panjang kali? Bukannya frasa cuma dua kata nggak? Enggak, Nak. Frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi dia boleh lebih. Oke, cukup jelas ya untuk jenis frasa endosentris ya. Sekarang kita beralih ke frasa eksosentris. Di dalam buku bahasa Indonesia dikatakan bahwa frasa eksosentris ini frasa yang tidak memiliki inti. Menurut saya di situ ada kekeliruan, Nak. Dia bukan tidak memiliki inti, frasa eksosentris ini punya inti, tapi intinya adalah preposisi atau kata depan. Langsung aja kita lihat contohnya. Ayah pergi ke kebun karet. Ada berapa frasa di sini, Nak? 1, Sir. Di bagian mana tuh? Ke kebun karet. Nah, saya tanya nih, frasa ke kebun karet intinya mana? Ke atau kebun karet? Kebun Intinya ke, Nak. Kalau ayah pergi ke kebun karet, bisa nggak berterima kalimatnya? Nggak bisa. Si ke ini intinya tidak bisa, tidak dia kehadirannya wajib ada di sana. Karena dia keterangan tempat. Oke, baik keterangan tempat, keterangan waktu, suasana dan lain sebagainya itu masuk ke dalam frasa eksosentris. Nah, selanjutnya kita akan membahas klausa. Nah, jika frasa tadi adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu jabatan fungsi, maka klausa cara menghitungnya bagaimana? Klausa ini cara menghitungnya dengan cara menghitung predikat. Sederhananya gitu, Nak. Untuk mengetahui ada berapa jumlah klausa, kita hanya perlu menghitung kemunculan predikatnya. Jadi satu predikat sama dengan satu klausa. Oke, jenis klausa di sini ada dua di sini, ada klausa atasan dan klausa bawahan. Apa itu klausa atasan? Klausa atasan itu induk kalimat, klausa bawahan itu anak kalimat.
Langsung aja kita lihat contohnya. Ia datang ke sekolah karena sakit. Saya pengen tanya, ada berapa predikat di sini, Nak? 1, Sir. Oke, pelan-pelan deh. Subjeknya mana? Iya. Iya. Iya, pintar. Predikatnya? Tidak datang. Tidak Pintar. datang dan Pintar. Ini apa nih? Objek, Sir. Ke sekolah objek, Nak? Yakin? keterangan tempat. Keterangan Ya, tempat, pintar. Sir. Lokasi. Nah, ini karena sakit, ini apa nih? Sakit ini apa, Nak? Sakit ini predikat, Nak. Ingat, ada yang namanya kalimat deep structure atau unsur batin. Dia tidak tertulis, tapi kehadirannya kita tahu ada di sana. Lihat, seharusnya kan gini kalimatnya. Ia tidak datang ke sekolah karena ia sakit, gitu kan, Nak? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Maka kehadiran ia di sini, si sakit ini berubah menjadi predikat. Oke, maka beginilah dia pola kalimatnya. Ia tidak datang ke sekolah karena sakit. Deep structure, barangkali sama Sereja udah masuk itu di grammar. Dalam bahasa Indonesia, unsur batin namanya. Unsur batin, unsur lahir. Unsur lahir itu yang terlihat, unsur batin itu yang tidak. Nah, beginilah contoh ini masih sederhana, Nak. Kalau di UTBK itu bisa sebatin mungkin dia. Kita melihat bahwa memang kemungkinan atau kehadiran predikat itu sebenarnya tidak ada, tapi memang ada. Nah, sekarang kita fokus ke jabatan kalimat. Sebenarnya subjek itu diletakkan pada poin apa? Jadi ingat, Nak, subjek itu diletakkan ketika dia merujuk kepada atau menjawab pertanyaan apa atau siapa. Maka menjadi si subjek. Misalnya, kapur itu sangat putih. Kapur itu jadi subjek, meskipun kapur kan benda ya. Tapi kan menjawab pertanyaan apa. Predikat menjawab pertanyaan mengapa. Atau apa yang dilakukan si subjek. Sedangkan objek ini apa respons dari apa yang dilakukan si subjek. Nah, ini kerap kali terjadi ini, Nak, kekeliruan di dalam peletakan objek dan pelengkap. Nah, sebenarnya apa sih beda objek dan pelengkap? Jadi, Nak, ingat, objek itu terbagi atas 3. Objek yang pertama, penderita aktif. Contoh, ayah mengendarai mobil. Mobil itu penderita aktif, Nak. Dia yang dikenai oleh si subjek. Bagaimana dengan pelaku pasif? Contoh, mobil dikendarai ayah. Ayah menjadi objek posisinya di sana. Ayah sebagai objek 2. Lalu ada pelengkap. Pelengkap ini bagaimana kita tahu bahwa dia bukan objek, melainkan pelengkap. Caranya adalah si pelengkap ini umumnya ketika diubah kalimatnya menjadi pasif, si pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Contoh, coba bikin subjek predikatnya. Halo? Saya makan, Sir. Ayah sebagai? Ayah sebagai subjek. Memasak? Sebagai predikat. Nasi goreng? Objek. Untuk ibu? Nah, bagaimana caranya? Saya ingin tanya. Ini kan bisa dipasifkan ya. Kita masih bingung nih, mana objek, mana pelengkap nih misalnya. Kita kan bisa mempasifkan ya, karena memasak bisa diubah menjadi dimasak. Ada yang bisa nggak menjadikan ini kalimat pasif? Dan gimana caranya? Ayo. Nasi goreng dimasak oleh ayah untuk ibu. Nggak boleh ada penambahan kata. Itu kan ada penambahan kata oleh, Nak. Coba jangan. Nasi goreng dimasak ayah untuk ibu di dapur, Sir. Nasi goreng dimasak ayah untuk ibu di dapur. Bisa. Berarti objeknya apa? Objeknya adalah nasi goreng dan ibu sebagai pelengkap. Karena kalau ibu dijadikan subjek gimana? Ibu dimasak ayah kayak aneh ya, kayak nggak berterima ya. Oke, maka ibu adalah pelengkap. Nah, keterangan kita tahu ada jenis keterangan tempat, waktu, alat, kausal, sebab akibat, tujuan, dan syarat. Oke, langsung aja kita pembahasan soal. Tapi sebelum itu ada yang perlu kita diskusikan, Nak, terkait apa yang kita diskusikan sebelumnya? Karena waktunya seperti udah menunjukkan
Seharusnya kita selesai. Kita coba selesaikan dulu ini nomor 1. Ini udah kita bahas belum sih di pembahasan soal ini? Kayaknya belum ya. Belum, Sir. Oke, coba dijawab nah. Ada yang bisa nak? Anissa Pratiwi gimana? Sepertinya A, Sir. Sepertinya A. Oke. Yang lain? Khairil? C, Sir. E. Oke, menarik ya. Ada perbedaan jawaban. C. Oh, C. Baik. Siska? Siska nggak ada ya. Indah? Dan lain-lain, apakah ada yang menjawab untuk soal ini? Mungkin C, Sir. Mungkin C ya. Oke, sekarang kita perhatikan jawabannya apa. Jadi langsung aja. Benar. Jawabannya adalah C. Kenapa? Fokus kita terlebih dahulu ke soal. Wajib pajak juga memberi keterangan lisan dan atau tertulis. Oke? Dan pakai strip atau garing atau garis miring, ini kan berarti kita boleh keduanya, boleh salah satunya karena ada dua konjungsi yang berbeda. Dan sama si atau. Wajib pajak juga memberi keterangan. Yang memberi keterangan siapa, Nak? Si wajib pajak atau yang membayar pajak? Si penyetor. Membayar Si pajak. penyetor atau si membayar pajak. Maka yang tepat adalah opsi C. Oke, satu soal lagi. Untuk nomor 2. Kita diminta untuk menjadikan ini frasa yang panjang ini. Maka yang benar mana, Nak? Frasa untuk pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Mana yang tepat? Oke. Ada yang jawab A? Ada yang jawaban yang lain? Fokus ke bagian pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Jadi ada wanita sebagai pengusaha garmen. Kalau kita perhatikan opsi A, pengusaha garmen wanita berarti ada pengusaha, entah dia laki-laki maupun perempuan, yang membuat garmen untuk wanita. Berbeda, Nak. D atau E, Sir? D atau E. D, oke. Wanita pengusaha Rahmat garmen. Hidayat menjawab D. Ada jawaban yang lain selain D? Semua D ya? D sama E sama kan, Pak? Iya, D sama I sama. Sengaja saya bikin gitu. Nggak sengaja deh, memang soal yang saya copy memang seperti ini. Ini soal UTBK tahun-tahun 2000 berapa gitu. Jawabannya E atau D. Sama itu. Oke. Selanjutnya nih. Kita diminta untuk mencari kalimat yang berpola sama dengan kalimat 3 ini. Oke, ayo. Ada yang bisa nggak? Pelan-pelan bacanya, lihat pola tidak hanya melulu soal subjek, predikat, objek, karena kita butuh waktu untuk mengerjakan soal-soal lain, maka lihat aja polanya. Ini Rahmat Hidayat nih, kita lihat jawabannya D juga. Rahmat Hidayat. D, Pak. Yang lain? D, Pak. D. Nah, sebelum itu saya pengen tanya kalian kenapa jawab D. Ada yang mau ngasih tahu saya kenapa? Sama-sama merupakan penjelasan, Sir. Oke, penjelasan. Pintar. Ada yang lain? Karena terdapat tanda koma, Sir. Iya, pintar. Maksud si Siska adalah terdapat perincian, gitu ya? Sehat. Iya, Sir. Ada yang lain? Polanya mirip, Sir. Polanya mirip. Kebutuhan setiap orang dan penting bagi kehidupan, Pak. Apa itu maksudnya? Oh, ini kebutuhan setiap orang itu mirip ya. Nah, benar. Jadi apa yang teman-teman sampaikan benar.
Ini ada perinciannya, ada menggunakan kopula atau kata definisi, dan polanya sama. Maka jawabannya D. Jadi ingat ya teman-teman, ada soal yang menanyakan pola dan kita tidak harus membedahnya dari subjek, predikat, objek. Kalau kayak gini kan gampang ya, bisa dikerjain. Oke, kita diminta untuk mencari kalimat inti. Tadi kita udah bahas klausa. Klausa tadi jika dia ada 2 di dalam sebuah kalimat, berarti predikatnya lebih dari 1 gitu kan. Nah, berarti kalau klausanya 2, berarti ini ada anak dan induk. Ingat, yang inti adalah induk. Anak itu keterangan. Nah, yang ditanya adalah, mana inti dari kalimat panjang ini? Yang bisa jawab? Dari setiap orang dapat diberi akses data yang berbeda-beda, Sir. Gimana, Nak? B, Sir. Yakin? Kenapa B? A, Sir. Berubah ya. Oke, kita perhatikan jawabannya apa. Yang ditanya adalah inti dari kalimat luas. Oke. Jika data perusahaan Anda diakses lebih dari 1 orang, ini merupakan keterangan syarat. Yang ditanya adalah inti. Dari setiap orang dapat diberi hak akses data yang berbeda-beda. Password ini akan sangat berguna. Maka untuk nomor 4 jawabannya adalah C. Berterima menurut kalian? Berterima kasih. Iya, oke. Jika yang ditanya adalah kalimat inti, tugas kita adalah mencari induk kalimat. Biasanya jika udah ada koma seperti ini di awal, umumnya itu keterangan. Kebetulan di sini ada kata jika, maka jelas ini keterangan syarat. Oke, biasanya kalau dia cuma 2 klausa, biasanya setelah koma lalu ada si induk. Nah, kenapa ada koma? Biasanya untuk memisahkan anak dan induk, jika anak mendahului induk kan wajib koma tuh, maka si induknya kan di belakang. Maka otomatis kalimat intinya ada di belakang. Tapi itu tidak bisa disamaratakan semua soal yang kalimat luas, nanyakan inti ada koma di tengah, maka intinya ada di akhir. Jangan. Kadang ada soal yang sedikit berpolanya berbeda gitu. Nah, satu soal lagi nih. Ada yang bisa jawab nggak? D, Sir. Oke, Khairul jawab D. D ya, Nak ya? D kan? Iya, Sir. Oke. Ada yang lain? Rahmat Kurniawan. Sama Sir B. Oke, Anissa Pratiwi B, D juga ya. Ada yang lain? Sorry, E ya. B. B, oke sorry, B maksudnya. Oke, jika tidak ada langsung aja kita lihat jawabannya. Yang menjadi subjek adalah udara yang kotor, ya gitu kan, Kak? Biasanya kalau udah ada yang ini fungsinya perluasan, sehingga yang tidak masuk menjadi bagian dari kalimat dasar dari soal kali ini. Maka subjeknya adalah udara. Oke, predikatnya mana? Menyebabkan. Objeknya atau pelengkapnya, kadar oksigen berkurang. Maka intinya adalah udara menyebabkan kadar oksigen berkurang. Maka pintar, jawabannya adalah D. Oke, ini aja pertemuan kita Nak untuk hari ini. Ada yang perlu kita diskusikan? Sir, tentang kata numerial. Apa? Itu penulisannya apa tentang kata numerial, Sir? Numerial, kata bilangan ya. Kenapa, Nak? Kalau misalnya di teks gitu, Sir,